Assalamualaikum teman-teman sebangsa tanah dan sebangsa air, sampurasun. Apa kabar lu semua? Semoga sehat selalu dan banyak uangnya. Kali ini gua akan membawakan konten reaction news, yang mana gua akan mereaksikan video-video berita yang ada di dalam maupun luar negeri mungkin. Kira-kira ada berita apa saja kah di luaran sana? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya yang pertama. Warga obesitas seberat 200 kg yang tengah sakit dievakuasi dari rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan karena pihak keluarga tak mampu mengangkat sang pasien. Secara perlahan petugas rescue pemadam kebakaran sektor Jatinegara mengevakuasi seorang warga obesitas seberat 200 kg yang tengah sakit dari rumahnya di Jalan Pancawarga 1, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga berusia 45 tahun tersebut dievakuasi menggunakan tempat tidur dorong dari rumah ke mobil ambulans yang berjarak sekitar 50 meter lebih. Evakuasi dilakukan setelah mendapat laporan dari pihak keluarga maupun petugas ambulans yang tak mampu mengangkat pasien. Begitulah ya, mungkin kita nggak bisa jaga pola makan, tapi seenggaknya barengi dengan olahraga lah, biar nggak sampai 200 kilo. Ya, semoga yang terbaik ya buat si Bapak. Sehat-sehat lah buat semuanya. Amin. Viral, detik-detik Sambo keceplosan ngaku tembak Yosua. Ingin menunjukkan pakaian yang saudara saksi pakai pada saat kejadian yang mana? PDL? PDL. Oke. Nah, untuk baju yang saya gunakan jenisnya PDL, tapi apakah ini saya tidak tahu pasti karena sudah lama. Ya, ya saya juga semua PDL ini. PDL jenisnya seperti ini, tapi untuk Kedengeran nggak tuh? apakah itu saya tidak tahu. Ini saudara kenal dengan senjata ini? Ya, itu senjata stayer, Apakah ini yang melekat pada ajudan? melekat pada ajudan. Oke. Ajudan siapa ini? Ya, ajudan yang bergantian. Semua pegang ini atau satu? Semuanya. Semua Mama. pegang. Putri apa saksi Putri apa FS? Yang pegang ini? Ya, pokoknya ajudan. Siapa dia bawa, Sama. itu bawa. Ini saudara? Senjata apa ini Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat. Austria Glock berapa? Oh iya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya. Backup lah, Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya, HS, yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Iya. ambil dari nembak ke punggung Yosua. Joshua? Ya. Pertama, itu nggak keceplosan kalau menurut gua, karena orang-orang di situ juga nggak ada yang kaget gimana gitu kan. Kalau orang keceplosan nggak sengaja kan, nah baru tuh langsung tuh orang-orang tuh kan nggak ada yang keceplosan. Menurut kita lihat saja seperti apakah begitunya. Pemirsa, tertidur di masjid, seorang bocah 13 tahun disiram air panas oleh penjaga masjid di Pekanbaru Riau. Akibat perbuatan itu, korban mengalami luka bakar di bagian kepala. Andrean, bocah berusia 12 tahun ini mengalami luka melepuh di bagian wajah setelah disiram air panas oleh penjaga masjid di Jalan Panglima Pekanbaru Riau. Tidak hanya di wajah, korban juga mengalami luka di sebagian punggungnya. Korban juga sempat dibawa ke rumah sakit. Peristiwa penyiraman air panas ini terjadi saat korban bersama temannya tengah tidur di masjid tersebut. Saat masuk waktu subuh, korban dibangunkan oleh pelaku yang diketahui seorang penjaga masjid. Namun belum sempat berdiri, korban langsung disiram air panas oleh pelaku. Astagfirullah. Gimana cara ngomongnya? Bisa diomongin kali ya? Malu-maluin Anda tuh. Anda malu-maluin. Anda menumpang tidur doang ge. Ribet banget. Bukan masjidnya yang bermasalah, manusianya. Numpang tidur loh ya. Numpang tidur. Garis bawahi. Seorang staf rumah sakit syok melihat CCTV yang merekam saat dirinya bekerja. Mengaku sedang tangani pasien,
staf rumah sakit ini syok lihat CCTV. Bagaimana tidak? Dalam CCTV terlihat staf rumah sakit ini sedang bicara sendiri. Di depannya tidak ada pasien seperti yang ia ceritakan. Bahkan saat ia menyebut nama pasien ke dokter yang berjaga, perawat ini makin dibuat lemas. Pasien tersebut ternyata sudah meninggal sehari yang lalu. Sontak perawat ini langsung syok dengan kejadian yang ia alami tersebut. Mengutip dari dailystar.com, Kamis tanggal 24 November tahun 2022, kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Vinoceto Sanatorium di Buenos Aires, Argentina. Ada hantu di mana-mana. Di kita mah udah biasa, di sana mah mungkin baru-baru sesuatu hal yang tabu. Di kita mah kan ya, biasanya juga ya, oh good. Gue support Ronaldo ya, respect gua Ronaldo. Semangat, bikin geger mayat hidup kembali di RSUD Kota Bogor, padahal sudah dimasukkan ke dalam petinya. Jangan tegang. Ya, bukain yang itunya boleh. Kasih respon. Bukain ke rumah sakit lagi. Ayo ke rumah sakit. Ya. Dengerin dulu. Bukan Pak, berbalik. Padahal sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor berinisial US 40 yang juga merupakan warga Rancabungur dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Namun karena penasaran, keluarga akhirnya membuka peti mati tersebut. Alangkah kagetnya keluarga mendapati US masih bernafas. Tuh, Alhamdulillah, berarti ya masih dikasih perpanjangan waktu. Penampakan menyeramkan terekam saat acara Maulid Nabi. Seorang pria yang diunggah ke akun YouTube, yang dimana dalam video tersebut dirinya mencoba untuk mendokumentasikan acara Maulid Nabi yang sedang berlangsung di tempatnya itu. Namun tanpa disengaja ketika kameranya itu diarahkan ke atas genteng, terlihat sosok penampakan yang seperti ini. Seperti yang kita lihat, terekam dengan sangat jelas ada penampakan yang entah itu sosok apa. Terlihat sosok tersebut memakai pakaian serba putih dan seperti memakai sorban yang diikatkan di kepala. Video tersebut menjadi viral, dan ada yang berkomentar kalau penampakan itu adalah jin Islam yang ingin ikutan bersholawat. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kejadian menyeramkan ini juga direkam saat acara Maulid Nabi, namun berbeda dengan video sebelumnya, yang dimana acara tersebut diadakan di dalam masjid. Terlihat dalam rekaman tersebut tiba-tiba saja muncul sosok menyeramkan seperti pocong yang melompat-lompat. Perhatikan. Gua nggak mau maksain. Kalau yang nggak percaya ya udah, kalau yang percaya ya udah. Soalnya ini kelihatan kayak nyata banget gitu ya, bukan yang kayak apa bayangan tembus pandang. Ini kayak sesuatu yang nyata gitu. Kalau gua sih mikirnya sesuatu yang kelihatan nyata banget justru kayak buatan gitu ya. Itulah dia beberapa video berita hari ini. Ya, buat yang horor-horor tadi ya, balik lagi ke lulu semua. Yang percaya ya silahkan, yang nggak percaya ya udah gitu. Jangan kemana-kemana dan aneh-aneh loh. Jangan sok bener. Biasa aja biasa. Ya, terima kasih yang udah nonton. Like dan subscribe kalau suka. Dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru dari
channel ini. Semoga bermanfaat. Kalau tidak, manfaatin aja. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wow-nya. Eliezer menyebut Sambo tertawa saat menceritakan kembali peristiwa penembakan Yosua karena Sambo sempat salah pakai senjata. Dalam persidangan kemarin, Eliezer memberikan kesaksian dirinya melihat Sambo menembak Yosua menggunakan senjata jenis Glock. Namun saat Sambo menembak tembok ke arah TV untuk merekayasa peristiwa pembunuhan Yosua, Sambo menggunakan senjata jenis HS. Inilah yang dimaksud Eliezer, Sambo tertawa karena salah memakai senjata.